Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para penghayat ilmu spiritual, pemburu ilmu-ilmu hikmah dan penghobi mengkoleksi amalan-amalan para ulama arif billah pasti tahu dengan surat At-Taubah ayat 128-129, pada tahun 2000-an hingga kini ada jutaan para pengamal setia superpower ini, berbagai perguruan pun di Indonesia dan Malaysia yang menjadikan ayat ini sebagai sandaran utama dari berbagai keilmuan batin yang mereka amalkan dan ijazahkan kepada para anggotanya. Ayat ini sangat melegenda dengan berbagai khasiatnya yang memang nyata untuk keselamatan, pengasihan, penawar black magic, pelarisan, bahkan jika makrifatnya dapat saudara aplikasikan maka khasiat ayat ini benar-benar ampuh untuk media membawa saudara pada gerbang kekayaan harta dunia dan pelunas hutang secara halal. Baiklah, langsung saja kita masuki alam makrifat muara sifat energi dari kedua ayat ini. Lakot ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya, saudara hafalkan sendiri di Al-Quran. Kedua ayat tersebut adalah ayat yang sangat-sangat luar biasa kontak batinnya dengan Nabi Muhammad. Arti harfiah dari ayat ini kurang lebih seperti ini, telah datang kepadamu seorang rasul, sangat berat baginya mendengar penderitaanmu, dan dia sangat menginginkan keselamatan atasmu, dan seterusnya. Baiklah, mari kita bermakrifat dengan tenang kepada ayat beserta makna harfiah dari ayat ini agar kita jelas menemukan di mana makna terdalam dari ayat tersebut. Banyak para pengamal ayat ini mengamalkannya hanya dengan modal zikir dan puasa pati geni saja, tanpa menyadari di mana ujung dan di mana pangkal dari berkhasiatnya ayat ini. Itu pun khasiat yang didapat dari ayat ini sudah sangat mengagumkan, apalagi jika mengetahui makrifat dari ayat ini. Kalau kita mau merenungkan maka akan bercucuran air mata kita mengingat dan berzikir dengan ayat ini. Cobalah kita lihat siapa yang dimaksud oleh ayat tersebut yang sangat care, sangat peduli dengan penderitaan tersebut. Apakah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Isa atau sang penghulu kita sendiri yaitu Nabi Muhammad? Jika dilihat dari ayat yang berbunyi Rasulun atau Rasulin maka dapat dipastikan bahwa manusia yang sangat peduli pada penderitaan kita tersebut adalah Nabi Muhammad, sebab jika Nabi lain maka Al-Quran tidak akan menggunakan kata Rasulun atau Rasulin. Al-Quran akan langsung menyebut nama dari Nabi tersebut. Terlihat dalam Al-Quran Nabi Ibrahim memang disebut Ibrahim, dan Nabi Isa tetap disebut Isa, dan kata Rasulun itu adalah kata yang digunakan untuk penghulunya para Rasul yaitu memang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh bergetar hati ini mengingat dan mengetahui bahwa Nabi saya adalah orang yang hingga kini adalah orang yang sangat care, sangat peduli, dan masih memikirkan kesusahan saya sebagai umatnya. Sangat berat baginya mendengar jika saya tengah terbelit hutang dan dikejar-kejar oleh rentenir. Sangat berat baginya mendengar saya tengah disantet oleh manusia jahiliyah. Sangat berat baginya mendengar saya dipelet oleh penjahat kelamin. Sangat berat baginya mendengar saya tengah akan ditikam dengan senjata besi oleh para preman yang tengah mabuk di simpang jalan. Sangat berat baginya mendengar saya menjadi incaran target pencurian. Sangat berat baginya mendengar saya akan berpindah keimanan hanya karena perut yang selalu lapar. Sungguh sangat berat bagi baginda Rasulullah jika mendengar umatnya kini tengah berkecamuk dengan amarah dengan dalil kebenaran. Sungguh ayat inilah bukti nyata bahwa Nabi kita sungguh-sungguh sangat peduli akan apa saja kesusahan yang tengah menimpa umatnya. Jasad dan ruhnya telah dipeluk mesra oleh tanah dan kasih sayang Allah, namun kepeduliannya hingga kini masih beliau aplikasikan ke alam nyata. Pantasan banyak paranormal menjadikan ayat ini sebagai ayat utama kekebalan. Pantasan beberapa orang kaya yang dermawan menggunakan ayat ini sebagai media penarik harta kekayaan. Pantasan banyak kiai alim ulama menggunakan ayat ini sebagai media satu-satunya penyembuhan guna-guna sihir dan iri dengki. Setiap ayat ini dibaca maka akan memancarlah nur kepedulian dari baginda Nabi Muhammad tersebut. Tinggal sekarang, benarkah sudah kita berzikir dengan ayat ini dalam keadaan mengenang Rasulullah yang tersirat dalam ayat ini? Sudahkah kita berzikir dengan ayat ini dengan menciptakan kontak batin dengan Nabi yang tersirat dalam ayat ini? Atau jangan-jangan saat kita mengamalkan ayat ini dalam zikir kita tengah mengenang dendam pada orang lain, mengenang amarah, mengenang kesaktian yang akan terpancar dari khasiat ayat ini? Atau jangan-jangan kita berzikir ayat ini ya dengan melamun entah kemana, yang penting kata gurunya zikirkan ratusan kali ya zikirkan saja, padahal yang menzikirkan tadi tak tahu secuil pun apa yang ia zikirkan.
Jika Rasulullah sudah turun tangan akan kesusahanmu maka tiada yang sulit bagimu dalam hidup ini. Maka oleh itu guru saya dulu selalu berpesan kepada saya jika saya tengah menghadapi masalah dan aral melintang dalam hidup ini yaitu, engkau memiliki Tuhan, pintalah kepada Tuhanmu apa-apa yang kamu pinta, engkau memiliki Nabi, ceritakanlah berat bebanmu kepada Nabimu, karena Nabimu adalah manusia yang sangat peduli akan kesusahanmu, tidak ada manusia lain di muka bumi ini yang kepeduliannya kepadamu melebihi kepedulian Nabimu kepadamu. Pesan ini sebenarnya makrifat makna terdalam dari ayat At-Taubah 128-129 tersebut. Di dalam kitab Syumusul Anwar, wa Kunuzul Asror, halaman 38 yang disusun oleh Imam At-Tamalsani Al-Maghribi. Siapa orang yang mendawamkan ayat At-Taubah 129-128 setiap hari maka orang tersebut akan melihat sesuatu yang ajaib dan menakjubkan mengagumkan dan orang tersebut akan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Menurut Ibnu Sina, dalam kitab Mujarrobatnya, barang siapa yang membaca kedua ayat ini selama 40 hari, sebanyak 41 kali, maka dia akan memperoleh puncak kekayaan dalam hidupnya. Semoga bermanfaat dan jaga agar tetap bisa istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.